Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Pujianti Bejahida Donuata. Saya adalah seorang dosen fisika di IKIP Muhammadiyah Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dan saya bergabung di IKIP Muhammadiyah Maumere sejak tahun 2018. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu fisika, dan sekarang saya adalah ketua program studi di Pendidikan Fisika IKIP Muhammadiyah Maumere. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKPT saya di bidang pengajaran pada mata kuliah Fisika Modern. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 5. Mata kuliah Fisika Modern ini mengkaji tentang cara pandang baru dalam ilmu fisika yang berbeda dan fundamental dari fisika klasik. Cara pandang baru tersebut melibatkan teori relativitas yang membahas dinamika pengukuran besaran fisis oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya dalam konteks teori relativitas khusus dan teori relativitas umum, dan melibatkan teori kuantum yang membahas dinamika sistem fisis mikroskopis dan sifat dualitas gelombang materi yang saling melengkapi dan prinsip ketidakpastian alam mikroskopis yang berlaku secara alamiah. Beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, project based learning, dan case based learning. Pembelajaran ini berlangsung dalam ruang daring maupun luring, yakni dengan menggunakan e-learning di Etlink IKIP Muhammadiyah Maumere. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan ada UTS di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan yang ke-16. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain S6, S9, S10, P1, KK2, KU1, dan KU5, yakni menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis fisika klasik dan modern atau kuantum secara umum, aplikasi matematika, komputasi, dan instrumentasi. Mampu menganalisis dan merencanakan masalah instrumentasi fisika, pembelajaran fisika, dan manajemen laboratorium sesuai dengan kaidah keilmuan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain mampu menjelaskan konsep teori relativitas Galileo, mampu menerapkan konsep teori relativitas khusus, mampu menerapkan konsep sifat partikel radiasi elektromagnetik, sifat gelombang dari partikel, persamaan Schrödinger, model atom, konsep atom hidrogen dalam mekanika kuantum, dan konsep atom berelektron banyak. Asesmen penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah tugas 20%, partisipasi mahasiswa 20%, kepribadian 10%, kuis 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Adapun materi yang akan saya ajarkan
pada pertemuan hari ini adalah materi yang ada di pertemuan ke-14, yakni menerapkan konsep atom berelektron banyak. Materi pembelajarannya adalah yang pertama asas Pauli dan yang kedua adalah elektron dalam atom berelektron banyak. Pada pertemuan ini terbagi atas pendahuluan, penyajian, dan penutup. Adapun pendahuluan berisi salam pembuka, review materi, dan juga dosen memberitahukan capaian materi yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Di sesi penyajian, pada sesi ini dosen akan menjelaskan tentang atom berelektron banyak, asas Pauli, dan elektron dalam atom berelektron banyak. Lalu di bagian penutup, dosen akan bersama-sama dengan mahasiswa untuk membuat kesimpulan. Akhirnya, selamat menyaksikan video PDD UKPT Fisika Modern. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali mendengarnya. Kalau kalian semua masih dalam keadaan yang baik, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita bisa langsung masuk ke materi kita yang baru. Sebagaimana yang kalian sudah lihat di layar ini, hari ini kita akan belajar tentang atom berelektron banyak. Atom berelektron banyak ini dua pertemuan lagi kita sudah mengakhiri semester ini, sehingga ini adalah materi paling terakhir yang kalian dapat di mata kuliah Fisika Modern di semester ini. Saya harap materi ini bisa kalian nikmati dan kalian bisa pahami tentang materi atom berelektron banyak ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas beberapa hal, yakni yang pertama tentang asas Pauli, lalu yang berikutnya elektron dalam atom berelektron banyak, dan yang ketiga adalah kalian bisa mempelajari sifat sebuah unsur yang berdasarkan dengan teori atom. Untuk materi yang ketiga akan kita pelajari minggu depan, sedangkan yang 1 dan 2 yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang ini, siapa yang masih ingat apa pengertian dari atom? Saya, Ibu. Oke, silakan Zaina. Pengertian atom adalah elemen terkecil yang tidak dapat dibagi. Oke, elemen terkecil dari sebuah unsur, sebuah benda, dan pokoknya apapun yang ada di bumi ini, elemen penyusun yang paling kecilnya itu disebut atom dan tidak dapat dibagi. Waktu dulu kalian pelajari atom ini tidak dapat dibagi lagi, berarti atom sudah yang paling kecil. Nah, tetapi seiring berjalannya perkembangan teori atom, ternyata para penemu bisa menyimpulkan bahwa di dalam atom itu ternyata masih ada lagi penyusun-penyusunnya. Nah, penyusun-penyusunnya itu, apakah kalian masih ingat apa-apa saja elemen yang menyusun atom tersebut? Yang pertama, proton. Yang kedua, neutron. Yang ketiga, elektron. Oke, kalau begitu, proton itu yang menyusun atom muatannya apa? Positif. Proton positif ya. Ya. Yang kedua, kalau elektron negatif. Nah, yang ketiga yang tadi kalian sebutkan, neutron. Neutron itu muatannya negatif. Nah, oke. Lalu kalau kita lihat di dalam gambar yang ini, ini adalah inti dari atom. Lalu ada bulatan-bulatan yang ini. Nah, bulatan ini itu apa sih itu? Nah, ini adalah lintasan yang digambar saja. Sedangkan yang warna biru ini adalah
elektron. Jadi untuk menggambarkan teori atom ini, elektron itu digambarkan dia mengelilingi inti, sedangkan proton dan neutron itu dia tetap berada, dia tuh yang sebagai intinya, sedangkan untuk elektronnya itu dia berputar mengelilingi inti atom betul dengan lintasan tertentu. Jadi ini misalnya ada sebuah atom, terus ada satu elektronnya, maka dia itu berputar mengelilingi inti dengan lintasan seperti ini. Nah, terus ada lagi elektron yang lainnya, nanti dia akan berputar lagi dengan lintasan yang tertentu. Nah, jadi untuk menentukan berapa sih elektron yang ada di setiap lintasan, itu kita bisa menggunakan yang namanya sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur waktu masih SMA sudah kalian pelajari kan? Sudah. Nah, juga kita akan mengulangi dan lebih merincikan di pertemuan kali ini. Bagaimana sih kalau oksigen 816 itu kita jabarkan ke dalam sistem periodik unsurnya? Dimulai dari 2 tambah 8 sudah 10. Sedangkan ini tuh cuma 8 sehingga 2 6. Oke, 2 6. Di sini ada 2 nah ini 1, ini 2. Oke. Nah, jumlah angka yang ini menentukan dia berada di periode berapa, lalu elektron valensi yang menentukan berapa elektron yang ada di kulit yang kedua. Oke, jadi yang dua ini saya menentukan jumlah periode, dia juga menentukan ada berapa sih kulitnya, kayak gitu. Jadi ini oksigen. Terus ada kulit pertama, lalu ada kulit kedua di sini yang terisi. Oke, jadi yang kulit pertama itu ada 2 elektron. Jadi ini ada 1, ini ada 1. Di mana saja, yang penting 2. Nah, lalu kulit yang kedua yang ternyata adalah kulit yang terluar, dia punya 6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelompok diskusi, ada satu cara lagi untuk menentukan konfigurasi elektron, yakni dengan menggunakan yang namanya sistem SPDF. Ini cara kita memetakannya adalah kita harus mengisi dari kulit yang pertama yang S, lalu P, lalu D, dan yang terakhir itu F. Nah, untuk S ini dia boleh mengisi maksimal 2 elektron. Kok sudah tahu? Bagus. Nah, yang kedua untuk P itu dia maksimal 6 elektron. Lalu untuk D ini dia maksimal 10 elektron. Lalu untuk F ini dia maksimal 14 elektron. Oke, jadi kalau kita kembali ke contoh O816, nah sebelum kita masuk ke cara membuat konfigurasinya, kita harus menyusun dulu, dia harus mengisi dari kulit yang pertama sampai kulit yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini kita taruh S 2. Di sini 2S, di sini 3S, S. Terus di sini kita boleh mulai dengan 2P, di sini 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P. Oh, sudah sampai 7-nya dulu. Terus di 3 ini kita mulai dengan 3D, ini 4D, 5D, dan 6D. Lalu di 4 ini 4F,
dan 5F. Oke, lalu untuk mengkonfigurasikan, yang pertama dia harus konfigurasi dari yang kulit paling rendah dulu. Jadi dia harus dari S. Cara jalannya tuh kayak, jadi dia gini, lalu ke sini. Saya di tangannya, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau kita mau membuat sistem periodiknya, kita harus ikut tanda panah yang ini, karena dia harus mengisi dari yang energinya paling kecil dulu. Oke? Nah, jadi bagaimana dengan O816? Di situ aja. O816 berarti kalau kita mulai dengan 1S2, nanti jumlahnya di sini ya, yang paling atas ini ya, 1S2, 2S2, ini sudah berapa? 4. Oke, masih 4 lagi ya. Lalu 2P. Oke, jadi dia tidak langsung ke 3, tetapi dia ikut jalur yang ini. Jadi dia ke 2P. 2P sebenarnya dia akan mengisi 6 maksimalnya ya. Tapi kalau kita taruh 6 di sini, dia jadinya berapa? Lebih 2. Jadi di sini akhirnya dia menjadi 2P4. Oke, 2P4. Lalu kalau kita masukkan ke dalam ini adalah kulit yang pertama 1, lalu yang 2 ini adalah kulit yang kedua. Jumlah elektron pada kulit kedua adalah 2 ditambah 4. Walaupun ada S dan P, ini sebagai membantu untuk melihat tingkatan energi yang paling kecil kita isi terlebih dahulu. Oke, untuk cara menentukan elektron valensi dengan sistem periodik unsur dengan sistem yang ini, kalian sudah paham ya? Oke, kalau begitu silahkan berdiskusi. Waktu berdiskusinya adalah 3 menit. Tolong berdiskusi cara berapa sih konfigurasi elektron dari Na12 dan RR itu radon nomor 6-nya ya, RN86. Nah, ini silakan berdiskusi dan tolong buat masing-masing yang 281 dengan yang SPDF. Oke, 3 menit ya, berdiskusi saja silakan dengan teman di sampingnya. Diskusinya sudah selesai. Sekarang kelompok mana atau siapa yang mau mewakili untuk menjawab yang pertama, Na11? Silakan angkat tangannya. Oke. 3 dulu lagi. Oke. Yang lain sama jawabannya? Oke, very good, thank you. Silakan kembali ke tempat. Lalu yang berikutnya, coba yang pakai SP DF. Oke, silakan.
Oke. Yang lainnya apakah ada yang berbeda? Sama ya. Oke. Jadi ini Na 11 2 tambah 8 tambah 1 dan 11 1S2 ini 2 4 10 11. Oke, sudah betul ya? Nah, untuk Na 11 ini berapa? Dia berada di periode berapa? Lalu oke, ini bisa kita lihat lagi jumlah elektron berapa sih elektron yang ada di kulit terluarnya? Satu. Di kulit ketiga ada satu. Oke, untuk menemukan ini sudah bisa ya? Oke, kalau begitu berapa sih jumlah proton dari Na? Jumlah protonnya 11 dan jumlah elektronnya 11. Oke, sekarang yang Rn86. Oke ya, ini berapa nih? 2, 8, 18 3, 2, 18, 8. Yang lainnya? Sama ya. Oke, ini untuk yang 281. Oke. Oh, yang lain ada yang berbeda? Sama. Saya yakin. Oke. Nah, kalau begitu ini Rn86 itu dia berada di dia memiliki berapa kulit? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita juga bisa lihat di sini 6. Berapa elektron valensinya? 6. 8 ya? Nah, kalau yang di sini kok 6? Karena ada di sini dan ada di sini. Kayaknya kira-kira seperti itu. Karena terluarnya itu 6S2 dan 6S6P. Ya, dan dia berada di kulit ke-6, jumlah elektronnya berarti semua yang ada di angka 6 itu kita bisa Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke tujuan awal kita yang pertama, yang namanya asas Pauli atau lebih kita kenal dengan namanya asas larangan Pauli. Itu adalah sebuah larangan yang ditemukan atau yang dikemukakan oleh seorang bapak namanya Bapak Wolfgang Pauli.
Apa isi larangannya? Larangannya adalah dia melarang kalau ada lebih dari satu atom yang memiliki konfigurasi elektron yang sama. Jadi dia melarang setiap atom-atom itu kalau kita konfigurasi ke sistem SPDF itu tidak boleh dia memiliki konfigurasi elektron yang sama. Jadi 1s2, 2s2 dan seterusnya, setiap atom antara satu atom dengan atom yang lainnya itu harus berbeda. Dan itu tidak boleh sama karena untuk atom itu dilarang oleh yang namanya larangan Pauli. Oke. Sehingga tidak ada satu atom dari sekian banyak yang ada di sistem periodik unsur kalian yang memiliki konfigurasi elektron yang sama. Oke, masih ada lagi peraturan yang lain untuk menentukan konfigurasi elektron, tetapi akan kita pelajari di minggu depan. Oke, untuk menentukan elektron dalam atom berelektron banyak, saya rasa kalian sudah paham ya sampai di sini. Oke, terima kasih banyak. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua hari ini sudah bisa kita pelajari dengan baik. Dan masih ada yang ketiga, sifat unsur berdasarkan teori atom, akan kita pelajari di minggu depan. Hari ini kalian bebas dulu, tidak ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Selamat melanjutkan di kuliah yang berikutnya. Dan selamat siang.